Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kata sakit menggambarkan suatu keadaan yang memiliki 3 ciri, yakni kacau tak beraturan atau kaos, lemah, dan tak stabil. Seringkali kekacauan jasmani menyebabkan pula kekacauan pikiran dan emosi yang berpengaruh pada relasi dengan sesama, bahkan juga kekacauan iman. Dalam gambaran ini, sembuh berarti kembali kepada kesatuan dan keteraturan atau kosmos atau harmoni. Sembuh secara jasmania berarti organ-organ tubuh bekerja teratur sesuai fungsi dan peran masing-masing. Yang satu berelasi dengan yang lain. Lebih dari itu, sembuh berarti bersatu kembali dalam relasi harmonis dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan Allah. Inilah penyembuhan yang Yesus lakukan dengan kuasanya yang bersumber dari Sang Bapa. Di dalam tradisi Yahudi, sakit diyakini sebagai hukuman atas dosa si penderita atau dosa orang tuanya. Agar tidak tercemar oleh penyakit maupun dosa, maka masyarakat menyingkirkan para penderita sakit dari pergaulan sehari-hari, juga dari perayaan-perayaan keagamaan. Si sakit pun yakin bahwa dia tak pantas dan tak berharga. Karena itu, sembuh bagi Yesus pertama-tama berarti pulihnya nilai diri si sakit sebagai pribadi citra Allah dan kedudukan sosial religiusnya di dalam masyarakat. Sembuh juga memiliki makna menjadi ciptaan baru dan hidup dalam kesatuan dengan Allah Pencipta dan segenap ciptaannya. Sebagai murid-murid Yesus, kita pun memiliki kuasa menyembuhkan yang bersumber dari Allah, yakni kemampuan bertindak membantu orang lain kepada kesatuan harmonis dengan dirinya, dengan sesama, dan dengan Allah. Karena memiliki kuasa menyembuhkan, maka kita mesti lebih peduli pada penderita sakit dan bertindak menolong mereka seperti yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati. Bandingkan Lukas bab 10 ayat 25-37. Saudara-saudari yang terkasih, hidup dapat menjadi sulit. Orang dapat berkecenderungan untuk menyakiti orang lain.
berbagai pencobaan dan kesulitan dapat datang, malah berdatangan yang satu disusul dengan yang lainnya. Kemudian ada tantangan harian berkaitan dengan hidup di dunia yang tidak mengakui kuasa Injil dan bahkan terkadang sering melawan Injil itu. Di mana saja kita berada, kita melihat orang-orang termasuk diri kita sendiri yang mendambakan penyembuhan, pemulihan, dan damai sejahtera. Sebagai umat Kristiani, kita mengetahui bahwa satu-satunya jawaban real atau obat mujarab terhadap luka-luka yang kita derita karena hidup dalam dunia ini adalah Injil. Allah ingin memenuhi kebutuhan kita melalui Yesus Kristus Putranya. Allah tidak ingin meninggalkan kita terluka. Ia ingin menyembuhkan, bahkan memenuhi diri kita dengan damai sejahtera dan vitalitas dari hidupnya sendiri yang aktif dalam diri kita. Yesus menyembuhkan orang-orang melalui pelayanannya, bahkan sampai hari-hari terakhir. Lukas bab 22 ayat 50-51. Kemudian setelah kenaikannya ke surga, Dia memberikan kuasa kepada para rasulnya untuk menyembuhkan orang yang sakit. Kisah Para Rasul bab 3 ayat 6-8, bab 19 ayat 11-12. Dari generasi ke generasi, umat Kristiani memberikan kesaksian bahwa Allah masih menyembuhkan umatnya. Allah kita masih merindukan agar kita mengalami Dia sebagai jawaban terhadap situasi-situasi kita yang kelihatan tidak mungkin teratasi. Saudara-saudari yang terkasih, pada masa Yesus berjalan di atas bumi ini, tidak terhitung banyaknya orang yang mengakui kuat kuasanya untuk menyembuhkan. Mereka mendatanginya agar memperoleh kebebasan, dan Ia senantiasa penuh belas kasih dan bela rasa bagi mereka. Perempuan yang menderita sakit pendarahan hanya perlu menyentuh jumbai jubahnya, dan ia pun sembuh dari penyakit yang sudah lama dideritanya. Lihat Markus bab 5 ayat 24-34. Yesus melakukan hanya dalam waktu 1 detik apa yang banyak dokter harus melakukannya bertahun-tahun bahkan tanpa hasil. Baiklah kita mengingat juga perempuan yang dikenal sebagai seorang pendosa. Ia menangis pada kaki Yesus, dan melalui air mata pertobatan dan kasih-Nya, dia mampu untuk menerima sentuhan kesembuhan Yesus. Lukas bab 7 ayat 36-50. Semua rasa sakit dan masal lampaunya dibersihkan, dan ia pun menjadi seorang perempuan baru. Jadi, apapun kebutuhan kita dapat melakukan terobosan melalui suara-suara keraguan, ketakutan, dan berlari menghadap Yesus. Kita harus yakin dan percaya bahwa Yesus akan membawa sentuhannya yang menyembuhkan ke tempat yang paling kita butuhkan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini Gereja Katolik sejagat merayakan peringatan Santa Agatha, perawan dan martir. Seorang gadis Kristen yang cantik bernama Agatha hidup di Sisilia pada abad ketiga. Gubernur mendengar kabar tentang kecantikan Agatha dan menyuruh orang untuk membawa gadis itu ke istananya. Ia menghendaki Agatha melakukan dosa melanggar kesuciannya, tetapi Agatha seorang gadis pemberani dan pantang menyerah. Yesus Kristus Tuhanku, ia berdoa, Engkau melihat hatiku dan Engkau mengetahui kerinduanku.
hanya Engkau saja yang boleh memilikiku, oleh sebab aku sepenuhnya adalah milik-Mu. Selamatkanlah aku dari orang jahat ini, bantulah aku agar layak untuk menang atas kejahatan. Sang gubernur mencoba mengirim Agatha ke rumah seorang perempuan pendosa. Mungkin saja gadis ini akan menjadi jahat pula. Tetapi Agatha menaruh kepercayaan yang besar kepada Tuhan dan berdoa sepanjang waktu. Ia menjaga kesucian dirinya. Ia tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat jahat perempuan dan anak-anaknya itu. Setelah sebulan berlalu, Agatha dibawa kembali kepada gubernur. Sekali lagi gubernur berusaha membujuknya. "Engkau seorang perempuan terhormat," katanya dengan lembut. "Mengapa engkau merendahkan dirimu sendiri dengan menjadi seorang Kristiani?" "Meskipun aku seorang terhormat," jawab Agatha, "aku ini seorang hamba di hadapan Yesus Kristus." "Jika demikian, apa sesungguhnya arti dari menjadi terhormat?" tanya sang gubernur. Agatha menjawab, "Artinya melayani Tuhan." Ketika gubernur tahu bahwa Agatha tidak akan pernah mau berbuat dosa, ia menjadi sangat marah. Ia menyuruh orang mencambuk serta menyiksa Agatha. Sementara ia dibawa kembali ke penjara, Agatha berdoa, "Tuhan Allah penciptaku, Engkau telah melindungi aku sejak masa kecilku. Engkau telah menjauhkan aku dari cinta duniawi dan memberiku ketabahan untuk menderita. Sekarang terimalah jiwaku." Dan Agatha pun wafat sebagai martir di Catania, Sisilia pada tahun 250. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber cinta dan belas kasih, kami mohon kasihanilah kami demi permohonan Santa Agatha, perawan dan martir. Ia senantiasa berkenan di hati-Mu karena tetap setia sampai mati dan selalu hidup murni. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.